apaan tuh? Ya Allah, apalagi ini? Coba ambilnya, kayaknya itu pesan dari Pak Karto. Kita bakal diserang langsung, guys. Dan dia nyuruh kita lari dan sembunyi. Anjir, dalam kondisi kayak gini dia ngajak kucing-kucingan kayak gitu. Sialan banget si Karto. Sialan emang tuh orang. Dasar psikopat, otaknya udah gak waras. Coba aja badan gue masih kuat. Udah gue hajar dia sampai gak bisa bangun lagi. Bajingan. Dengerin gue baik-baik, Bi. Apapun yang terjadi setelah ini, gue bakal tetap berdiri di samping lu. Gue gak bakal ninggalin lu, seburuk apapun keadaan kita. Jadi, janji sama gue. Lu harus bertahan, lu harus hidup. Iya nak, gue janji. Gue bakal terus hidup. Oke, kita gak bisa lama-lama diam di kamar ini. Si Karto itu mantan penjaga rumah ini. Dia pasti hafal setiap lorong, setiap pintu, bahkan mungkin setiap sudut gelap di rumah ini. Kalau kita terus kumpul di satu tempat, kita cuma nunggu waktu buat dia nemuin kita. Terus sekarang kita harus gimana, Bang? Jujur aja, gue udah gak bisa nebak dia bakal muncul dari mana lagi. Makanya kita jangan lengah. Mulai sekarang, mata, telinga, sama insting lu, semua harus dipakai, oke? Sedikit aja kita salah langkah, kita bakal tamat. Menurut gua, kita harus berpencar. 2 orang di lantai bawah, 2 orang di lantai atas. Biar area pencarian lebih luas dan peot lebih cepat ketemu. Gue sama si Kona di lantai atas aja, Bang. Lu yakin, Bi? Kondisi kaki lu aja masih kayak gitu. Justru karena gue begini, Bang. Kalau si Karto ketemu gue, dia pasti fokus ngejar gue. Biar gue yang ngalihin perhatian dia. Lu sama si Dot cari si peot secepat mungkin. Jangan asal ngomong. Gua nggak mau ada yang jadi tumbal di sini. Ini bukan soal jadi tumbal, Bang. Ini soal kesempatan. Kalau kita semua terus bareng, sekali ketemu si Karto, habis kita, Bang. Setuju. Gue ikut Robi. Gue nggak bakal ngebiarin dia jalan sendirian dengan kondisi kayak gitu. Selama gue masih bisa berdiri, gue yang bakal jagain dia. Oke deh. Tapi kalau keadaan udah nggak kekontrol, lu jangan so jago ya, nak. Langsung teriak aja sekencang-kencangnya. Iya, Bang. Yaudah, Bi. Lu kalau gue ikut dulu ya. Maksa jalan boleh, tapi jangan sampai kaki lu nggak bisa dipakai sama sekali. Tenang aja, nak. Gue masih bisa jalan kok. Oke, gue ngerti. Tapi lu berdua jangan maksa ya. Kalau ketemu si Karto, jangan lawan sendirian. Iya, siap. Siap. Dengerin gua baik-baik. Tujuan kita cuma 2, nyelamatin Peot dan kawan-kawan, sama keluar hidup-hidup dari rumah ini. Jangan ada yang main jadi pahlawan. Siapapun yang nemu si Peot, langsung kasih kabar. Jangan bertindak sendiri. Iya, siap. Sekarang kita keluar dari kamar ini. Si Karto udah pasti tahu kita semua ada di sini. Semakin lama kita diem, semakin gampang dia ngepung kita. Iya, hati-hati, Bang. Lu juga, Bi. Jangan mati dulu ya, sebelum kita keluar dari rumah sialan ini. Siap, Bang. Bismillah. Ayo, cepet. Dot, bentar, Dot. Kenapa, Bang? Gua butuh minum dulu. Tenggorokan gua masih panas, anjir. Napas juga masih sesek. Siapa tahu air putih bisa bantu ngurangin efek racun gas itu. Oke, Bang. Bentar gua ambilin. Dot, tadi waktu kita dikejar si Karto di tangga, lu bilang inget bini lu, inget anak lu. Maksud lu apa? Sebenarnya nyokap gua udah nitip pesan dari kemarin. Dia nyuruh gua ngasih tahu lu secepatnya. Kasih tahu apaan? Waktu si Cynthia dirawat di klinik nyokap gua, dia bukan kena tipes, Bi. Terus? Si Cynthia lagi hamil, Bi. Hah? Apa? Hamil? Sumpah, Dot. Lu gak lagi bohong kan? Jangan bercanda deh. Demi Allah, Bi. Gua gak bohong. Makanya tadi gua terus teriak suruh lu inget anak lu. Lu sekarang bukan cuma suami, Bi, tapi juga calon bapak. Jadi lu harus bertahan hidup. Ya Allah, gua gak nyangka bakal dapat kabar kayak gini di keadaan begini. Makasih ya Allah. Gua harus kuat. Apapun yang terjadi, gua harus keluar hidup-hidup dari rumah ini. Gua harus nyelamatin si Peot dan yang lainnya. Habis itu pulang. Gua pengen meluk istri gua dan ketemu anak gua. Udah, Bi, jangan bikin gua ikutan nangis. Gak usah lebay deh lu, jelek. Yuk, kita bergerak lagi. Gue udah lumayan lebih seger nih. Kita ke ruangan mana ini, Bang? Fokus cari si Peot dan kawan-kawan dulu deh. Ayo. Jalannya pelan-pelan aja kali, woy. Ntar si Karto tahu kita di sini. Bau ketakutan. Akhirnya permainan dimulai. Semoga kalian bisa bikin aku seneng, yo. Halo, udah siap? Aku cari kalian, yo, Le. Jangan lama-lama dong ngumpetnya. Yuhu. Suara si Karto. Sial, dia udah masuk. Anjir, berarti dia udah ada di dalam rumah dong. Asik betul permainan ini. Le, kalian pada di mana? Aku datang, yo. Dengerin gue baik-baik ya. Mulai sekarang, kita anggap Karto ada di sekitar kita. Dia bisa muncul dari pintu mana aja dan kapan aja. Kalau emang ada kesempatan buat ngelawan, kita lawan. Jangan kasih dia ruang buat nyerang duluan. Tapi kalau kondisinya nggak memungkinkan, jangan maksa. Yang penting kita tetap hidup. Susah, Bang. Dia pegang kampak. Sedangkan kita
tangan kosong, Bang. Tapi jangan lupa, Bi, dia itu sendirian. Sedangkan kita berempat. Kalau kita kompak, bukan gak mungkin dia bisa kita lumpuhin. Belum tentu, nak. Lu jangan ngelihat dia kayak orang biasa. Dia itu psikopat. Orang waras kayak kita masih mikir kalau mau mukul orang. Tapi dia ngebacok orang sambil ketawa. Dia nyakitin orang buat hiburan. Mentalnya beda jauh sama kita. Dot bener. Jangan pernah remehin orang yang udah nggak takut sama darah. Apalagi orang yang udah nggak takut mati. Jadi gini, gua butuh waktu sekitar 1 jam lagi buat badan gua pulih total. Selama itu, jangan cari gara-gara sama Karto. Ulur waktu, pancing dia kalau perlu. Tapi jangan sampai ketangkep. Berarti tugas kita sekarang cuma bertahan hidup dulu. Betul, begitu tenaga gua balik, gua sendiri yang bakal ngadepin bajingan itu. Oke, Bang. Yang penting jangan ada yang jalan sendiri. Dan jangan ada yang sok jago. Yaudah, ayo deh. Kita gerak sekarang. Ayo. Bang Peot, Parungkan, Tante Molly, kalian di mana? Dak, gua di sini, Dak. Aldo, Tante di sini. Tolong, Dak. Tante udah nggak kuat. Alda, gua di sini, Alda. Hah? Mereka ada di tempat yang beda-beda. Gua harus cepat sebelum ada hal yang lebih gawat lagi. Ya Allah, Bang Peot. Dak. Ya Allah, Bang Peot. Astagfirullah. Kok bisa separah ini, Bang? Karto, Dak. Panjang ceritanya. Tapi lu ngapain di sini, Dak? Jangan bilang lu juga ketangkep. Iya, Bang. Bajingan emang tuh si Karto. Berarti dari awal dia emang udah nyiapin semua ini. Bentar, Bang. Gua buka ikatan lu dulu. Iya, Dok. Ayo, Bang. Kita nggak punya banyak waktu. Kita harus nyelamatin Parungkan sama Tante Molly sebelum ketahuan si Karto. Hah? Jadi selama ini Tante Molly sama bapak gua juga ada di sini? Iya, Bang. Mereka disekap juga di sini, Bang. Sialan. Ya udah. Jangan sampai mereka kenapa-napa. Ayo, Bang. Bapak! Cepet bukain Bapak, ya. Cepetan. Tangan gua sakit. Ya Allah. Bapak, kok bisa jadi begini sih, Pak? Kepala Bapak berdarah. Ini ulah si Karto, ya. Dia udah mukul kepala gua dan nyeret gua ke tempat ini. Pet juga, Pak. Kepala Pet dipukul sama dia sampai pingsan. Pas sadar, udah diikat di tempat ini. Dasar psikopat. Kalau gua udah bebas, gua sendiri yang bakal ngehajar dia. Emang Bapak berani? Enggak sih. Ya berdua lah sama lu, kita hajar tuh si Karto. Udah. Jangan pada so jago deh. Kita nggak punya banyak waktu. Tante Molly masih belum kita bebasin. Kita harus cepat sebelum Pak Karto datang ke sini. Ya udah, bukain dulu nih ikatan gua. Ya Allah, sakit banget tangan gua diikat begini. Ayo Parungkan, suara Tante Molly di arah sini nih. Ya Allah, sahabatku. Ayo, makan dulu ya, Nak. Kamu pasti lapar, Yondo. Makan dulu ya. Udah Simbo siapin kok. Ih, apaan itu, Nek? Ini burung baka. Enak loh. Biar nanti kalau main sama si Karto, kamu nggak kelaparan. Hah? Nggak enak, Nek. Saya masih kenyang makan ayam yang tadi. Ya wis, ora apa-apa. Tapi nanti kalau lapar bilang ya. Iya, Nek. Kamu ini wajahnya ganteng sekali, Nak. Pantes saja Karto bawa kamu ke rumah ini. Kamu kenal Karto dari mana? Di atas. Di atas? Di atas yang mana, Nak? Ya Allah, nenek-nenek itu lagi. Dok, itu sebenarnya siapa sih? Orang tuanya Pak Karto, Pak. Tapi kayaknya si nenek nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Malah saya dibukain ikatannya sama si nenek. Serius loh? Iya, beneran. Kayaknya dia udah pikun parah deh. Kira-kira umurnya berapa ya, Pak? Ya, yang jelas tuan dia daripada gua. Masa sih? Tapi keriputnya sama kayak Bapak. Jaga mulut lu ya. Makanya Pak rajin-rajin pakai skincare. Banyak bacot lu ah. Mau gua jajalin helm mulut lu ha? Udah. Malah pada ribut sih. Fokus dong. Tahu nih si Bapak. Lagian lu nya ngeselin. Udah. Lagi pada ngapain, Le? Yuhu. Ayo, Bi, dikit lagi, Bi. Kita masuk ke kamar si Rungka dulu. Di sana lebih aman buat istirahat sebentar. Sekalian gua balut lagi luka kaki lu. Pelan dikit, Nak. Kayaknya ini luka kena tulang deh. Soalnya sakit banget, Nak. Setiap gua napak, sakitnya nyetrum sampai ke pundak. Berarti jangan dipaksa jalan, Jambi. Kalau nggak dipaksa jalan, emang lu mau gendong gua? Enggak lah, anjir. Berat badan lu. Ya makanya. Ya udah, ayo buru ah. Kita harus cepat. Keburu ada si Karto. Lah, ini mah pintu yang tadi kan, Bang? Ya karena gue lihat di pintu itu engselnya udah agak keropos, Dot. Kemungkinan walaupun dipaku dari luar, kalau ditendang juga pasti jebol.
Keren lu bang, mikir sampai hal sekecil itu. Kalau dalam keadaan begini, lu harus asah daya ingat lu. Dan lu harus peka sama hal kecil, Dot. Hal sekecil apapun bisa jadi jalan buat kita. Mulai detik ini, gua bakal lebih merhatiin semua yang ada di sekitar gua. Bagus. Oke, kalian pasti ada di sekitar sini toh. Sepertinya kalian cukup pintar untuk bersembunyi. Tapi dikunci oleh. Sekarang semua orang di sini takut karo aku toh. Aku Karto yang dulu kalian bully loh. Yang dulu kalian hina, kalian rendahkan. Tapi sekarang lihat, semua orang takut sama aku. Sekarang aku tak terkalahkan. Itu orang kenapa sih? Ketawa mulu dari tadi. Nggak ada yang lucu padahal. Bener-bener goblok tuh orang. Nah, cepetan dikit. Gue takutnya dia punya kunci serep. Kalau dia buka pintu ini tiba-tiba, kelar kita. Sabar dong, Bi. Kalau gua asal ngebalut, nanti luka lu malah makin parah. Gimana gue bisa sabar? Itu psikopat lagi nongkrong persis di depan pintu. Ya sabar, bejir. Gue pencet juga nih kaki lu. Jangan goblok. Ya udah makanya lu diem dulu. Kalau dia tiba-tiba masuk gimana, nak? Gua bakal kabur lewat balkon. Terus gue? Lu tetap di sini, masuk ke kamar mandi. Lu mau jadi umpan? Namanya juga strategi, Bi. Biar dia kira kalau kita kabur berdua. Agak ngeri-ngeri sedap sih. Kita emang gak punya banyak pilihan. Tapi satu hal yang pasti, gua gak bakal ninggalin lu, Bi. Kalian masih ingat? Kemarin kalian ngusir aku dari halaman belakang. Kalian nyuruh aku pergi. Kalian ngelihat aku kayak sampah. Padahal aku cuma mau nganter makanan buat bapak sama mbokku. Aku cuma mau jadi anak yang berbakti. Tapi kalian bikin aku susah masuk. Terutama security yang pakai topi itu. Aku masih ingat wajahmu. Aku masih ingat suaramu. Dari kemarin, aku haus. Haus banget. Aku pengen lihat darahmu mengalir. Oke, permainannya sudah selesai. Mampuslah kalian.